wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Diah Mukminatul Hasimi MESY sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas kali ini tanpa halangan apapun. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Arya Saptadinata dengan NPM 2151010022. Sebagai pemateri ketiga, Desi Nabila Khairunisa. Saya sendiri dengan NPM 2151010031 sebagai pemateri kedua. Farel Ridho Oktavizal dengan NPM 2151010042 sebagai pemateri pertama. Kepada Farel, kami persilahkan. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam. Disebut sebagai Khulafaur Rasyidin pada puncak kejayaannya. Khulafaur Rasyidin membentang dari Jazirah Arab sampai ke Leva, ke Kausar Afrika Utara di barat. Kekhalifahan Rasyidin terdiri dari 2 kata, yaitu Al-Khilafah dan yang kedua Ar-Rasyidah. Al-Khilafah atau Al-Khilaf jika diwakaf berarti sesuai atau kekhalifahannya, sedangkan kata Ar-Rasyidah berasal dari kata Rasyidun yang berarti orang-orang yang mengikuti jalan lurus, yaitu Islam atau orang yang diberi petunjuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang ada di jalan yang benar. Nabi Muhammad mengajarkan secara langsung kepimpinan bagaimana memilih kepemimpinan setelah dia meninggal. Secara tidak langsung, Islam memberi kebebasan untuk memilih model kepemimpinan, model pemilihan kekhalifahan. Yang kedua, B. Pembentukan kekhalifahan dan sistemnya. Khulafaur Rasyidin merupakan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dengan menerapkan sistemnya pemerintahan demokratis. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat kepada seseorang meneruskan kepemimpinan kekhalifahannya. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslim tersendiri untuk menentukannya. Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa orang-orang yang paling berhak atas kekhalifahan ialah dari Al-Bait Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, dan berkelanjut kekhalifahan selanjutnya. Berikut kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq 632 sampai 634. Abu Bakar Siddiq adalah anak Abdul Khawafa, khalifah pertama dari rangkaian Al-Khulafa Ar-Rasyidin, memerintah pada 632 sampai 634, 11 sampai 13 Hijriah. Dia termasuk orang terkemuka Quraisy pertama yang menerima ajaran Nabi Muhammad, sistem dan kebijakannya. Yang pertama, pengurusan terhadap agama. Pada awal pemerintahan Abu Bakar Siddiq diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat Islam sendiri yang menentang kepimpinannya. Maka timbullah orang-orang yang murtad atau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang mengaku menjadi nabi, dan pemberontakan dari beberapa kabilah. Yang kedua, kebijakan dalam kenegaraan. Kebijakan dalam kenegaraan pada masa Abu Bakar terdiri dari 3 bagian, antara lain bidang eksekutif, ada pertahanan, mengorganisasikan, sosial ekonomi. Terus berikut ini adalah kebijakan internal Khalifah Abu Bakar Siddiq. Antara lain, Abu Bakar menetapkan bahwa gaji untuk khalifah diambil dari Baitul Mal dengan jumlah yang mencukupi sehingga Abu Bakar tidak perlu melakukan pekerjaan lain. Kedua, menetapkan jalan musyawarah sebagai pemutus perkara dan mengangkat dewa syura. Abu Bakar Siddiq memilih Umar bin Khattab sebagai pemimpin dewa syura. Yang ketiga, Abu Bakar membentuk Dewan Syariah sebagai nasihat bagi lembaga peradilan Islam yang bertugas untuk memutuskan berbagai perkara yang dihadapi umat Islam. Dalam aspek pemerintahan dan struktur kenegaraan, Abu Bakar tetap mempertahankan kebijakan Rasulullah SAW. Abu Bakar mengutuskan beberapa sahabat untuk menjadi khalifah atau wakil khalifah di beberapa wilayah yang dikuasai negara Islam dan wilayah terluka lainnya. Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab,
ada dua hal yang terpenting dijalankan dengan baik oleh Umar bin Khattab antara lain. 1. Pejabat penguasa tertinggi dipilih dan diangkat berdasarkan musyawarah, serta pejabat penguasa tidak tinggal di dalam suatu istana khusus, tetapi di rumah sendiri tanpa pengawal. Para pejabat harus hidup seperti warga biasa. Kedua, Umar bin Khattab membentuk beberapa lembaga negara dan berbagai departemen dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintahan Umar bin Khattab dijalankan melalui badan-badan yang bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Adapun badan-badan yang bertugas dalam pemerintahan Umar bin Khattab antara lain: 1. Dewan Dakwah Waqaf. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab menerapkan kebijakan untuk mengajarkan dan menyebarkan Al-Quran ke seluruh pelosok negeri. Umar bin Khattab mendirikan madrasah-madrasah tempat belajar Al-Quran, hadis, fikih, ilmu agama lainnya di berbagai wilayah negara. 2. Dewan Kesehatan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sangat memperhatikan tentang hak kesehatan bagi umat Islam. Salah satunya, Umar bin Khattab mendirikan klinik dan rumah sakit untuk para umat Islam yang membutuhkan kesehatan, serta memberikan layanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ketiga, pemerintahan dan administrasi negara. Umar bin Khattab berhasil meletakkan dasar-dasar dan menyusun undang-undang sebuah negara besar. Beberapa departemen kenegaraan juga dibentuk dengan segala prosedurnya, sesuai yang sebelumnya belum dikenal oleh bangsa Arab. Umar bin Khattab membagi administrasi negara menjadi provinsi dan distrik. Yang keempat, Dewan Penegakan Hukum. Umar bin Khattab selalu mengadakan musyawarah dengan rakyatnya untuk memecahkan masalah umum dan kenegaraan yang dihadapi. Masalah yang ada akan dihadapi atau diputuskan secara bersama-sama dengan mengikut sertakan masyarakat, baik yang muslim maupun non-muslim. Khalifah selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Khalifah Umar bin Khattab menentukan masa pemerintahan atau musyawarah selama 3 hari dan memerintahkan supaya para anggota Majelis Syura melakukan musyawarah di salah satu rumah para anggotanya. Musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Syura akhirnya membuahkan hasil. Abdurrahman bin Auf sebagai ketua Majelis Syura mengumumkan pada hari itu juga ada pembaiatan khalifah selanjutnya. Kaum muslim melihat bahwa Utsman bin Affan sangat cocok menjadi khalifah ketiga. Kaum muslim melihat bahwa sifat baik dan kedekatan yang sangat baik dengan Rasulullah yang menjadikan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Bidang politik. Politik dalam negeri. Pembantu, wazir atau muawin. Wazir atau muawin adalah pembantu yang diangkat oleh khalifah agar membantu tugas-tugas serta tanggung jawab kekhalifahan Islam. Tugas dari wazir muawin ini adalah membantu khalifah dalam bidang pemerintahan dan membantu khalifah dalam bidang administrasi. 2. Pemerintahan daerah atau gubernur. Awal pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, para pemimpin daerah yang telah diangkat oleh Umar bin Khattab telah menyebar ke berbagai dan kota Islam. Utsman bin Affan menetapkan kekuasaan para gubernur sebelumnya yang sudah diangkat oleh Umar bin Khattab. Masa para gubernur ini untuk memerintah lagi yaitu selama 1 tahun penuh. Kebijakan ini adalah kebijakan dari Umar bin Khattab yang menyuruh untuk menetapkan pemimpin daerah masa Umar bin Khattab selama 1 tahun. Ketiga, hukum. Pentingnya masa Khalifah Utsman bin Affan dalam bidang hukum terlihat dalam 2 hal yang mendasar, antara lain: 1. Menjaga teks-teks pada masa Nabi Muhammad SAW dalam bidang hukum terikat dengan apa yang ada di masa teks, mengikuti dan mentaati teks yang ada. 2. Meletakkan sistem hukum baru untuk memperkuat fondasi negara Islam yang semakin luas. 4. Baitul Mal. Baitul Mal adalah tempat yang mengatur masalah keuangan. Bentuk peran Baitul Mal ini mengurusi semua masalah keuangan negara. 5. Militer. Utsman bin Affan memilih tokoh-tokoh yang mampu memimpin kekuatan Islam seperti Walid, Abu Musa al-Asy'ari, dan Sa'id bin al-As. Tokoh militer tersebut sangat berjasa dalam menumpas pemberontakan yang terjadi setelah pemerintahan Umar.
Politik luar negeri. Ekonomi. Utsman bin Affan menggunakan prinsip-prinsip politik ekonomi yang dijalankan di pemerintahannya. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. 1. Menerapkan politik ekonomi secara Islam. 2. Tidak berbuat zolim terhadap rakyat dalam menentukan cukai atau pajak. Ketiga, menetapkan kewajiban harta atas kaum muslim untuk diserahkan kepada Baitul Mal. 4. Memberikan hak-hak kaum muslim dari Baitul Mal. 5. Menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir zolim untuk diserahkan kepada Baitul Mal dan memberikan hak-hak mereka serta tidak menzolimi mereka. Keenam, para pegawai cukai wajib menjaga amanat dalam memenuhi janji. Ketujuh, mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum. Sosial, semua kaum muslim tidak diperbolehkan untuk keluar daerah kecuali harus dengan izin dan waktu tertentu, dan banyak permintaan izin demikian ditolak. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan telah memberikan kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Selanjutnya ada agama. Ibadah haji Khalifah Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang mengerti tentang hukum-hukum ibadah haji. Utsman bin Affan juga melarang umatnya untuk beribadah haji jika untuk tidak sesuai hukum-hukum haji. Larangan tersebut antara lain Syalabi 2013 194 sampai 197. Selanjutnya pembangunan masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba. Pembukuan Al-Quran. Penyusunan kitab suci Al-Quran adalah suatu hasil dari pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan penyusunan kitab suci Al-Quran ini untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Utsman bin Affan menginginkan saling bersatunya umat Islam dalam satu bacaan sistem pemerintahan Islam. Yang selanjutnya, penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan salah satunya dilakukan dengan cara ekspedisi-ekspedisi ke wilayah yang menjadi jajahan Islam. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah bukan karena hasil keputusan musyawarah umat Islam, tapi ia diangkat oleh para pemberontak. Ia adalah orang yang keras dan disiplin, hampir seperti Umar bin Khattab. Tapi ia diangkat begitu menjadi khalifah, para gubernur yang diangkat oleh Utsman diganti dan tanah-tanah yang dibagikan diambil kembali. Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semukus pengukuhan tiga pendahulunya tersebut. Ia dibayar di tengah-tengah kematian Utsman. Pertentangan dan kekacauan dan kebingungan awal umat Islam Madinah. Tidak lama setelah itu, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan di Bayat. Pemberontakan Tahla. Zubair dan Aisyah alasan mereka Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Dan mereka menuntut beliau dan menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpah secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirimkan surat kepada Talha dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan masalah tersebut. C. Tipe kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq. Model kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq bersifat sentral atau terpusat. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berpusat di tengah khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar tetap melakukan musyawarah seperti pada zaman Rasulullah dalam menyelesaikan suatu masalah. Langkah politik yang ditempuh Abu Bakar As-Siddiq sangat efektif, membawa dampak yang positif pada masa pemerintahannya. Abu Bakar As-Siddiq melakukan perluasan wilayah. Selanjutnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah satu sosok pemimpin yang tegas, jujur, dan adil dalam Islam. Dalam mengambil keputusan, Khalifah Umar bin Khattab sama dengan Abu Bakar. Utsman bin Affan. Kepemimpinan Utsman diantaranya menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, teguh pendirian, lemah lembut, dermawan, dan sopan. Bahkan terhadap lawannya bertanggung jawab, bersikap adil, berani mengambil keputusan.
Selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Karakter pemimpin Ali bin Abi Thalib yakni berpandangan jauh ke depan atau visioner. Sangat kuat dalam fisik, berbicara, dan sangat ringkas dan tepat. Menghukum dengan adil dengan ilmu pengetahuan. Kontribusi Khalifah dalam peradaban Islam. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kontribusinya adalah pemberangkatan pasukan Utsman bin Zaid sesuai dengan pesan Rasulullah. Terus perang Yamamah. Selanjutnya penaklukan Islam, permulaan perang Yarmuk, dan penghimpunan Quran. Kontribusi Umar bin Khattab. Umar turun aktif menyiarkan agama Islam. Ia melanjutkan usaha Abu Bakar meluaskan daerah Islam sampai ke Palestina. Menetapkan tahun Islam terkenal dengan tahun Hijriah. Lalu sikap toleransinya terhadap agama lain. Hal ini terbukti hendak mendirikan Masjid Yerusalem, Palestina. Beliau meminta izin kepada pemuka agama lain di sana, padahal beliau adalah pemimpin dunia waktu itu. Utsman bin Affan. Meskipun rasa pemerintahan Utsman diwarnai dengan tuduhan-tuduhan yang cukup banyak, namun dalam masa pemerintahannya beliau banyak memberikan kontribusi untuk peradaban Islam. Di antaranya memperluas wilayah Islam, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar, penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf, dan yang lainnya. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Kebijaksanaan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair dan Talha dan Aisyah, Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah pasukannya. Pertempuran terjadi di sini yang dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang diakhiri dengan tahkim, tapi tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah. Bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Akibatnya di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Dari materi di atas dapat kami tarik kesimpulannya, yaitu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembagian sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.